'cause all my life you're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Uswatun Hasanah, program studi Tadris Matematika semester 3, dan saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjelaskan isi dari video ini. Video ini dibuat karena untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ukuran penyebaran data. Pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari rata-ratanya. Penyebaran atau dispersi ialah pergerakan dari nilai observasi terhadap nilai rata-ratanya. Terdapat macam-macam ukuran penyebaran data, yaitu satu, range atau jangkauan. Yang kedua yaitu deviasi, yang terdiri dari deviasi rata-rata dan deviasi standar. Yang pertama, kita akan membahas range atau jangkauan. Range biasa diberi lambang R, yaitu salah satu statistik yang menunjukkan jarak penyebaran antara skor atau nilai yang terendah sampai dengan skor nilai yang tertinggi. Range dapat dirumuskan yaitu R sama dengan H minus L atau H dikurang L. R yang berarti range yang dicari, H yaitu skor atau nilai yang tertinggi, dan L yaitu skor atau nilai yang terendah. Contoh range untuk data tunggal. Untuk jangkauan itu merupakan data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Data terbesar yaitu terdapat di kolom data yaitu 9, dan data terkecil yaitu 4, maka dapat kita cari R-nya sama dengan H dikurang L, yaitu 9 dikurang 4 sama dengan 5. Ini contoh range untuk data kelompok. Dalam data berkelompok kita menggunakan nilai titik tengah, lalu baru setelah itu kita bisa menentukan mana nilai yang terbesar dan terkecilnya. Perlu diingatkan untuk mencari nilai tengah yaitu 41 ditambah 49 dibagi dengan 2 sama dengan 90/2 sama dengan 45. Nah, 45 merupakan nilai titik tengahnya. Dan begitupun untuk data seterusnya, cara mencarinya sama seperti data yang pertama ini. Setelah dicari keseluruhan titik tengah, maka dapat diketahui bahwa data paling terkecil yaitu di angka 45 dan data yang terbesar yaitu di angka 90. Maka dapat kita temukan range-nya yaitu H dikurang L sama dengan 90 dikurang 45. Maka hasilnya yaitu 45. Selanjutnya yaitu deviasi mean atau simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata yang merupakan rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kegunaannya yaitu untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. Rumusnya yaitu sigma fi dikalikan dengan xi dikurang x bar atau data rata-rata dari x, terus dibagikan dengan n. Untuk contohnya dalam data tunggal yaitu pertama-tama kita perlu mencari rata-rata. Di sini terdapat kolom data dan kolom frekuensi. Bagaimana cara mencarinya? Maka tinggal dikalikan saja data dengan frekuensi, yaitu 4 dikali 4 sama dengan 16, 5 dikali 5 sama dengan 25, dan seterusnya. Setelah itu jumlahkan hasil kali dari FI XI tadi, maka jumlahnya yaitu 200. Dan untuk kolom frekuensi juga dijumlahkan, maka jumlahnya yaitu 30. Maka untuk nilai rata-ratanya yaitu 200 dibagi dengan 30 sama dengan 6,7. Dan sekarang simpangan rata-ratanya.
Jadi untuk data pertama yaitu 4, sedangkan rata-ratanya 6,7. Kenapa beda dan berapa bedanya? Nah, bedanya yaitu 2,7, dan hal tersebutlah yang disebut dengan simpangannya. Dan ini rumus simpangan rata-ratanya. Untuk mencarinya, maka nilai mutlak XI dikurang rata-rata X, maka 4 dikurang dengan 6,7, hasilnya yaitu 2,7. Kenapa tidak negatif? Karena ciri khas dari nilai mutlak yaitu hasilnya tidak boleh negatif. Atau bisa juga nilai yang terbesar dikurang dengan nilai yang terkecil. Nah, di rumus terdapat lagi nilai FI dikali dengan nilai mutlak XI dikurang dengan rata-rata X, maka tinggal kita kalikan saja FI dengan yang sudah kita cari tadi, yaitu 4 dikali 2, 7, 5 dikali 1,7, dan seterusnya. Dan terdapat juga di rumus seperti kapital E yang disebut dengan sigma, maksudnya yaitu jumlahkan ke 6 angka tersebut yang terdapat pada kolom terakhir sesuai dengan yang ada di rumus, dan untuk N merupakan jumlah seluruh data F. Setelah kita dapatkan sigma dari FI mutlak XI min rata-rata X yaitu 41,8, maka kita masukkan ke rumusnya yaitu SR sama dengan 41,8 dibagi dengan N dengan nilai N yaitu 30, maka hasilnya yaitu 1,39. Contoh deviasi rata-rata data kelompok. Dalam interval terlebih dahulu kita harus menggunakan titik tengah seperti tadi, maka untuk mencari FI XI yaitu 3 dikali 45 sama dengan 135, 7 dikali 54 sama dengan 378, dan jumlah dari FI dikali XI dibagi dengan frekuensi yaitu 2376 dibagi dengan 36, maka dapatlah rata-ratanya yaitu 66. Untuk rumus sama seperti data tunggal. XI di sini titik tengah karena kita menggunakan titik tengah, dan dikurangi nilai rata-ratanya lalu dimutlakkan. Seperti 45 dikurang dengan rata-rata yaitu 66, maka terdapat hasil yaitu 21 karena untuk nilai mutlak hasilnya selalu positif. Sekarang dalam rumus lagi terdapat yang namanya FI. FI dikali dengan X mutlak XI dikurang dengan rata-rata X yang sudah kita cari tadi, maka hasilnya yaitu 3 dikali 21 sama dengan 63, 7 dikali 12 sama dengan 84, dan seterusnya. Kemudian jumlahkan seluruh data yang telah kita cari pada kolom terakhir atau kolom paling kanan, yaitu jumlahnya 354. Maka untuk mencari SR yaitu 354 dibagi dengan N dengan nilai N 36, maka dapat kita tentukan SR-nya yaitu 9,84. Yang ketiga yaitu deviasi standar atau simpangan baku. Deviasi standar adalah rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata tersebut, atau mengukur penyebaran kumpulan data relatif terhadap rata-rata dan dihitung sebagai akar kuadrat dari varians. Nah, di sini untuk simbol simpangan baku saya menggunakan simbol yang telah saya tuliskan di sini, yang biasanya kita saat SMA mungkin menggunakan simbol S kecil, tapi di sini sama saja untuk simbolnya. Untuk simpangan rata-rata tadi itu menggunakan nilai mutlak, tetapi untuk simpangan baku tidak menggunakan nilai mutlak, tetapi dikuadratkan lalu diakarkan. Nah,
terdapat dua rumus dalam simpangan baku, yaitu untuk yang di atas tidak dikurang 1 dan untuk yang rumus yang di bawah dikurang 1. Rumus yang di bawah digunakan untuk jumlah data yang sedikit atau kurang dari 10 atau merupakan data sampel, dan untuk data yang di atas digunakan untuk data yang lebih dari 30 atau merupakan data populasi. Untuk rata-rata masih tetap yang kita cari tadi, rumusnya begini. Kita butuh mencari XI dikurang X bar, lalu dikuadratkan. Sehingga XI nya 4, rata-ratanya 6,7, maka hasilnya yaitu 7,29, dan 5 dikali 67 lalu dikuadratkan hasilnya 2,89, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita mencari FI. Maka bentuk kolom sebelumnya kita kalikan dengan FI. 4 dikali dengan 7,29 sama dengan 29,16. Lalu 5 dikali dengan 2,89 hasilnya 14,45, dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya sigma, yaitu jumlah keseluruhan dari FI dikali dengan XI min X bar kuadrat, maka jumlahnya yaitu 76,7. Jadi dapat kita rumuskan yaitu akar 76,7 dibagi dengan N, jumlah dari frekuensi yaitu 30, maka sama dengan akar dari 2,56, dan dapat kita simpulkan hasilnya yaitu 1,6. Contoh deviasi standar data kelompok. Nah, untuk rata-ratanya kita masih menggunakan rata-rata yang tadi karena soal yang saya buat masih berkelanjutan dari awal sampai akhir. Di sini kita mencari terlebih dahulu XI min X bar lalu dikuadratkan, yaitu seperti 45 dikurang 66 kuadrat sama dengan min 21 kuadrat, dan hasilnya yaitu 441, dan seterusnya sampai ditemukan dan dijumlahkan hasil akhir dari XI min X bar kuadratnya. Untuk mencari FI yang terdapat di rumus sama seperti yang sebelumnya, dikalikan dengan kolom XI dikurang X bar kuadrat yang barusan kita cari. Kemudian jumlahkan seluruh hasilnya. Untuk penyebut merupakan jumlah dari FI, maka akar dari 4861 dibagi dengan 36 sama dengan akar 135,03, maka dapat kita simpulkan hasil akhir dari deviasi standar data kelompok yaitu 11,62. Baiklah, itulah yang dapat saya jabarkan mengenai materi ukuran penyebaran data. Saya minta maaf jika terdapat banyak kesalahan di video ini, dan saya mohon ampun kepada Tuhan. Saya akhiri.